Hai adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian? Pasti sehat ya? Pagi adik-adik. Ketemu lagi kita di Sekolah Minggu Online. GKI Kota Wisatanya jangan lupa Kak Ellen. Oh iya. Adik-adik, udah baca belum sih ayat yang kemarin kakak-kakak share ke adik-adik? Pada udah baca belum? Udah dong Kak. Sekolah Minggu kelas 3-4 GKI Kota Wisata itu paling yahut. Pasti udah pada baca semua. Ya nggak Kak Ellen? Pakai top deh adik-adik kita. Iya. Berarti Kak, kalau udah baca, udah siap dong ikut ibadah hari ini. Ya jelas dong. Sekali lagi kakak ingatin, ASN GKI Kota Wisata kelas 3 dan 4 memang yahut. Nah, Mantep deh Kak kalau kayak gitu. Ya udah Kak, kita ayo aja langsung Kak, kita mulai ibadahnya. Kalau mulai ibadah, kita harus nyanyi dulu Kak. Kira-kira lagunya apa ya Kak? hari ini kan hati kita penuh sukacita. Gimana kalau kita nyanyi lagu yang temanya sukacita gitu deh Kak? Apa ya Apa ya? Kak? Kak Ellen nih tahu, Kak Ellen nih tahu. Sukacita. Iya, sukacita bertemu Yesus. Yang gimana Gimana, ya Kak? lagunya? Yang gimana ya lagunya? Masa lupa sih Kak? Ini loh lagunya. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus. Oh iya iya. Ya Tuhanku. Betul. Asik tuh lagunya. Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Sukacita Ku Bertemu dengan Yesus. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Teman-teman, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu online. Berkatilah agar kakak-kakak pembina bisa mengajarkan firman-Mu kepada kami. Ya Tuhan, kiranya kami bisa mendengarkan firman yang diberikan kakak-kakak pembina dengan baik dan juga bermanfaat bagi jasmani dan rohani kami. Amin. Terima kasih. Ih, Kak Fanya bajunya lucu-lucu banget itu. Warnanya, modelnya. Lucu Mau sih. kemana, Kak? Buka butik ya? Bukan Kak. Masa Terus? buka butik cuma 2 baju? Gini loh, kan teman aku ngundang aku nih ke pesta. Pestanya tuh kayaknya mewah-mewah gitu Kak. Soalnya di hotel bintang 5. Nah, Terus? aku tuh bingung milih bajunya. Karena bajunya tuh nggak nyaman. Aku nggak suka pakai baju kayak gitu. Kayak gini-gini tuh, bagus sih desainnya. Cuman nggak nyaman, nggak suka. Sekarang saya tanya Kak Fanya. Kak Fanya itu nyaman dengan kostum yang gimana? Sukanya sih ya Kak, pakai baju tidur. Tahu nggak Kak, celana yang tipis-tipis gitu. Tuh enak banget kayak dipakai. Tapi kan nggak mungkin Kak elah. Fanya. Masa ke pesta pernikahan pakai baju tidur? Gimana ini Kak Fanya? Coba Kak Ancel, dikasih saran itu adeknya. Gini loh ya.
Yang namanya baju itu pertama harus nyaman, oke? Tetapi, tunggu dulu, belum nyamber aja. Nyaman, tapi sesuaikan dengan situasinya, dengan peruntukannya. Pakai baju tidur ke pesta, emang situ ngapain? Mau tidur di pestanya? Nggak datang aja ya Kak ke pestanya. Nah, ini nih Kak Ellen, nih. Udah sama kayak itu loh Kak Ellen, udah sama kayak itu loh, cerita di Alkitab itu loh, Tuhan Yesus waktu mengundang orang tuh ke pesta perkawinan ya pesta apa gitu ya. Nah, yang diundang tuh nggak mau datang. Itu pertama artinya apa? Tidak menghormati yang mengundang. Oh gitu Kak. Ya iyalah. Aku mau tahu dong Kak ceritanya yang kayak gitu-gitu. Jangan suruh saya ceritanya. Enggak. Terus siapa dong Kak? Kita minta Kak Ika aja nih, Kak. Yuk adik-adik, kita minta Kak Ika ceritakan tentang undangan tersebut. Kok orang-orang pada nolak ya datang ya? Oke, nanti biar dari situ Kak Fanya ngerti kalau yang namanya diundang harus menghormati yang mengundang dan datanglah dengan apa? Dengan kostum yang pantas. Catet Kak Fanya. Yaudah deh, kita dengar Kak Ika dulu aja yuk. Oh oke deh Kak. Kalau gitu kalau misalnya mau manggil Kak Ika kita pakai nyanyi-nyanyi gitu dong Kak. Masa langsung manggil doang? Betul juga. Enaknya nyanyi apa Kak Ellen? Firman Tuhan ku dengar. Yuk adik-adik, kakak-kakak, kita naikkan pujian sama-sama yuk. Firman Tuhan ku dengar, ku tanami hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berubah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanami hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berubah lebat. Yesus tolong padaku. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Kak Ika sangat senang ketemu sama adik-adik hari ini. Adik-adik tentu sudah membaca Alkitab dari Matius 22 ayat 1-14 yang sudah kakak-kakaknya WA melalui WA grup kita ya adik-adik. Semuanya sudah baca? Ya. Kalaupun ada yang belum baca, nanti setelah ibadah ini dibaca ya adik-adik. Jadi di Matius 22 ayat 1-14 ini berbicara tentang perumpamaan tentang perjamuan kawin. Adik-adik, sebelum mendengar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ini kami Tuhan, ini hati kami, ini telinga kami. Kami mau mendengar firman-Mu. Ubah hati kami Bapa, ubah hidup kami, karena kami mau menjadi seperti-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Adik-adik, tadi dengarkan percakapan Kak Fanya, Kak Ance, dan Kak Ellen. Kak Fanya lagi bingung. Ternyata di COVID gini, Kak Fanya mau menghadiri undangan pesta. Tapi Kak Ika mau tanya, sebelum COVID terjadi, adik-adik juga pasti pernah datang ke suatu pesta kan? Pesta perkawinan saudaranya, atau pesta perkawinan sepupunya, atau pesta apapun. Ya kan adik-adik? Nah, Kak Ika mau tanya, pada saat adik-adik menerima undangan, bagaimana rasanya? Pasti senang sekali ya. Waduh, saya akan ke pesta. Karena apa? Karena di tempat pesta itu pasti banyak makanannya, ada musik-musiknya, semuanya berpakaian yang indah-indah. Iya kan adik-adik? Dan adik-adik juga pasti akan berusaha tampil yang paling baik. Tampil dengan yang terbaik.
menggunakan baju yang paling bagus, menggunakan sepatu yang paling bagus, rambut disisir dengan rapi, atau kalau papa dan mama sedang mau ke pesta, pasti papa dan mamanya pakai pakaian yang bagus, ya kan? Benar nggak Kak Ika? Nah, adik-adik, hari Minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang perumpamaan tentang perjamuan kawin. Apa sih itu perjamuan kawin, adik-adik? Perjamuan kawin itu sama dengan pesta perkawinan, adik-adik. Ada apa dengan perjamuan kawin ini? Rupanya ada seorang raja, adik-adik, yang akan mengadakan pesta pernikahan anaknya, perjamuan kawin anaknya. Nah, sama seperti orang-orang yang pada pesta pada umumnya, maka raja tersebut sudah memiliki list undangan-undangan siapa saja ya yang mau saya undang. Nah, lalu setelah undangan itu jadi, raja menyuruh utusannya kepada para undangannya itu. Dia bilang mungkin seperti ini, "Hai para utusanku, pergi kamu ke nama ini ya, ini undangannya. Aku mengundang mereka ke pesta perjamuan anakku, pesta perjamuan kawin anakku." Ya, lalu para utusannya pergi ke tempat yang sudah rajanya suruh. Apa yang terjadi adik-adik? Para undangan itu malah menolak, malah bilang, "Aduh, gak bisa." Gitu adik-adik ya, malah menolak para utusannya. Lalu para utusannya itu kembali kepada raja. Dia bilang gini, "Raja, kami ditolak." Katanya begitu adik-adik ya. Lalu raja bilang, "Aduh, bagaimana mungkin? Ini semua pesta sudah disiapkan. Ya, makanan sudah ada, para musik sudah disiapkan, pemain musik, ya, ruangan sudah disiapkan. Masa tidak ada yang datang?" Kata raja ya adik-adik ya. "Masa tidak ada yang mau bersuka-cita bersama denganku?" Lalu raja menyuruh kembali utusannya, "Ayo kembali lagi ke sana." Mereka datang lagi adik-adik ya. Tapi apa yang terjadi? Para utusannya itu malah diusir adik-adik. Ada yang malah mengabaikan, mencueki ya adik-adik, kalau pakai bahasa sekarang dicuekin gitu ya. Diabaikan gitu, malah dia pergi ke ladangnya, dia pergi dengan urusannya masing-masing, wah diabaikan, tidak digubris. Malah ada yang lebih parah lagi adik-adik, malah ada yang dimarah-marahin, ya, dipukul adik-adik. Dan lebih parahnya lagi ada yang dibunuh. Waduh, raja mendengar hal itu murka adik-adik ya. Dia menghukum orang-orang yang menolaknya adik-adik ya. Orang-orang yang sudah tidak merespon para utusan raja ini juga adik-adik ya. Undangan sudah ditolak. Yang diutus juga diresponnya malah tidak baik. Waduh adik-adik ya. Raja murka adik-adik. Lalu apa yang dilakukan raja? Makanan sudah siap. Pesta sudah siap adik-adik ya. Ruangan sudah bagus. Musik sudah disiapkan. Raja bilang begini pada para utusannya lagi. "Ya sudah, kalau gitu kamu pergi ke seluruh penjuru jalanan. Undang semua orang yang kamu temui untuk datang ke pesta perjamuan kawin anakku." Ya adik-adik, para utusan raja pergi mengundang semua orang adik-adik untuk datang ke pesta raja. Lalu para undangan yang menerima undangan tersebut sangat bahagia adik-adik ya, karena diundang ke pesta raja. Nah, mereka datang adik-adik ke pesta. Sama seperti adik-adik dan dengan mama, dengan papa, dengan mungkin adik-adik juga, mereka menggunakan pakaian yang terbaik adik-adik. Nah, raja sangat senang adik-adik ya, ruangan pesta penuh dengan orang-orang undangan. Tapi pada saat raja berjalan-jalan, ada satu orang yang tidak menggunakan pakaian yang layak. Mungkin seperti Kafanya tadi, dia malah pakai baju tidur adik-adik ya. Tapi ini intinya dia tidak menggunakan pakaian yang layak. Para undangan yang menerima undangan itu sangat bahagia adik-adik ya. Kenapa? Mereka diundang ke pesta raja. Siapa yang nggak senang adik-adik ya? Kalau Kak Ika dapat undangan pesta dari Bapak Presiden Jokowi kita yang sekarang, waduh Kak Ika akan bangga sekali karena dia adalah orang penting. Ini raja adik-adik yang mengundang ya adik-adik ya, mereka sangat senang. Mereka menggunakan pakaian yang terbaik adik-adik ya. Raja juga bahagia adik-adik pada saat pesta berlangsung. Kenapa? Karena ruangan yang sudah dia siapkan penuh dengan orang-orang adik-adik ya. Raja bersuka cita. Pada saat raja sedang berjalan-jalan, raja kaget adik-adik karena ada satu orang
yang serasanya tidak menghargai pesta raja tersebut. Kenapa? Karena dia menggunakan pakaian yang tidak layak. Ya, raja kecewa, raja marah, sama seperti raja marah kepada orang-orang yang menolak undangannya itu. Raja memanggil pengawalnya untuk memegang orang yang memakai pakaian yang tidak layak tersebut, memegang dan membawanya keluar dari ruangan pesta, adik-adik. Ya, raja menghukumnya. Apa maknanya Kak Ika cerita ini? Perjamuan nikah ini, adik-adik, seperti kerajaan Allah. Itu merupakan perayaan yang sangat meriah, adik-adik, dan luar biasa yang Allah tawarkan kepada orang-orang yang Dia undang. Itu merupakan hadiah yang gratis, adik-adik, untuk orang-orang yang Dia panggil untuk ambil bagian ke dalam kerajaan Allah tersebut, untuk datang ke dalam perjamuan nikah tersebut, adik-adik. Orang seperti apa yang bisa ambil bagian yang diundang raja ke dalam pernikahan itu? Orang seperti apa, adik-adik, yang raja panggil untuk ambil dalam berbagian itu? Ya, segala jenis orang, adik-adik. Mungkin ada pengusaha, mungkin ada petani, mungkin dia juga orang jahat, ya adik-adik ya. Mungkin dia pengusaha, semua orang raja undang, adik-adik. Nah, adik-adik, bagaimana dengan orang yang menolak undangan tersebut? Nah, untuk orang yang menolak undangan tersebut, seperti yang kita baca, kita sudah tahu adik-adik ya, bahwa Allah menghukum orang-orang yang menolaknya. Allah menghukum orang-orang yang menolak undangan Allah. Allah menghukum orang-orang yang menolak kerajaan Allah. Adik-adik, kita semua tidak dapat datang kepada Allah dengan usaha kita sendiri. Dengan usaha mama papa, dengan usaha adik-adik, dengan usaha kakak guru sekolah minggu, tidak dapat datang kepada Allah. Kita tidak dapat datang kepada Allah dengan usaha kita sendiri, adik-adik. Kita harus percaya kepada Allah untuk memberikan kepada kita setiap hal yang kita butuhkan untuk merespon, ya adik-adik ya, untuk merespon panggilan dan pemilihan Allah. Yang kita butuhkan untuk datang ke dalam undangan pernikahan adalah apa, adik-adik? Baju yang indah. Baju yang indah, Kak Ika, berarti kita kalau mau masuk ke surga harus pakai baju yang mahal. Harus pakai baju pesta. Bukan, adik-adik. Bukan seperti itu maksudnya. Karena raja tersebut sendiri, Allah sendiri sebenarnya sudah menyiapkan baju pesta yang indah. Apa itu, adik-adik? Yaitu adalah kebenaran Yesus. Apa maksudnya, Kak Ika? Ya, adik-adik, melalui kematian Yesus di kayu salib, ya adik-adik ya, Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita, menyucikan kita. Itu adalah pakaian yang indah, adik-adik. Karena apa? Karena kita semua ini adalah orang berdosa. Kita memakai pakaian yang kotor. Dosa itu adalah kotor, adik-adik. Ya, kita penuh dengan dosa. Kita penuh dengan kekotoran. Tapi adik-adik, dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, ya adik-adik ya, darahnya menghapus segala dosa kita, melayakkan kita, menyucikan kita, membersihkan kita. Sehingga baju pesta yang kita gunakan adalah kebenaran Yesus. Penyucian yang sudah Yesus berikan dengan mati di kayu salib, adik-adik. Jadi adik-adik, kabar baik Injil sudah tersebar. Undangan sudah tersebar ke semua orang. Tetapi adik-adik, hanya orang-orang yang mengenakan kebenaran Yesus yang adalah miliknya. Karena adik-adik, sama seperti ada tertulis di dalam Alkitab, di dalam Matius 22 ayat 14. Apa bunyinya? Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Ini akan menjadi ayat hafalan kita, adik-adik ya. Kita sama-sama belajar. Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Oke, ini ayat hafalan kita, adik-adik. Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil,
tetapi sedikit yang dipilih. Jadi ingat adik-adik ya, perumpamaan ini mengajarkan kepada kita apa adik-adik? Mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada orang yang cukup baik untuk datang kepada Allah dengan usahanya sendiri. Ya adik-adik, Allah memanggil kita untuk menjadi miliknya dan melalui Kristus memberikan apa yang kita butuhkan untuk menerima Dia dan diterima dalam hadiratnya. Hai adik-adik, kali ini kita akan membuat kartu undangan. Siapkan bahan-bahannya ya. Pertama, kita potong kertas buffalo-nya dengan ukuran 15 x 7 cm. Lalu kita lapisi dengan kertas origami. Kita akan melapisinya di kedua sisi. Adik-adik bisa gunakan lem atau double tape ya. Hasilnya seperti ini. Kita gunting kertas HVS berwarna dengan ukuran yang lebih kecil dari kartu undangan. Kita akan membuat aplikasi salib dengan menggunakan kertas origami. Kita bentuk dengan ukuran 7 x 5 cm. Kita akan membuat aplikasi berbentuk hati dengan menggunakan kertas origami. Bisa menggunakan origami polos atau bermotif. Kita atur dan tempel pada kartu undangan ya adik-adik. Undangan ini untuk teman-teman sekolah minggu kelas 3 dan 4 SD. Ibadah yuk! Seperti tertulis pada Matius 22 ayat 14, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Nah, kartu undangan ini juga bisa sebagai pembatas Alkitab. Selamat beraktivitas adik-adik. Adik-adik, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa kumpulkan persembahan adik-adik di dalam amplop atau celengan persembahan yang telah kita buat di minggu sebelumnya. Nanti adik-adik bisa minta tolong mama papa untuk bantu transfer ke rekening gereja. Gimana Kak Ance, Kak Fanya? Di bawah sini ya. Nah, adik-adik sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat satu pujian. Bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, mari kita mendoakan untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi ini kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Biarlah Tuhan, Engkau pakai persembahan kami ini untuk pekerjaan Tuhan, dan Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberikan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh gitu ya Kak, jadi aku harus tetap ke pestanya terus pakai baju-baju yang pantas supaya menghormati yang ngundang. Nah, itu udah pinter Kak Fanya. Ya Kak, betul. Jadi pinter Kak Fanya ya, jadi tahu ya menghormati yang mengundang. Nah, tadi dari cerita Kak Ika, perumpamaan tentang perjamuan kawin itu mengajarkan bahwa Allah mengundang kita. Mengundang kita apa? Mengundang kita ke dalam kerajaannya dan menyediakan melalui anaknya Yesus Kristus kebenaran yang di dalamnya kita perlu berada. Paham Kak Fanya? Ngerti-ngerti Kak, aku jadi makin paham Yakin? nih. Yakin dong. Oke, good. Nah, jadi Bapa Surgawi itu memanggil kita untuk datang kepadanya, menyediakan
apa yang kita perlukan untuk masuk ke dalam hadiratnya. Yang penting kita mau. Jadi mau mendengarkan, mau menerima undangannya. Nah, dan kalau kita diundang itu artinya suatu kehormatan bagi kita juga. Oke? Paham ya? Yakin? Yakin. Berarti ya Kak, kalau misalnya aku mau datang ke pestanya temen aku, berarti kita semua juga mau dong Kak datang ke pestanya Tuhan Yesus. Ya iya dong. Ya iya dong. Namanya kita kehormatan loh itu ya. Kak Fanya ya? Kalau gitu kita tutup yuk Kak ibadah kita hari ini dengan menyanyikan satu pujian, Pakailah Waktu Anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benar yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Karya jerih-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar oleh-Nya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti ketuai di sorga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar Bapa. Kami sungguh mengucap syukur Bapa kalau kami boleh menerima undangan-Mu Bapa untuk masuk ke dalam kerajaan sorga-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk juru selamat untuk anak-Mu Bapa yang boleh mati di kayu salib, mengorbankan hidupnya untuk mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur Bapa untuk hal itu. Biarlah Bapa kami boleh menghargainya Bapa, kami boleh melakukan yang terbaik Bapa untuk menyenangkan hati-Mu Yesus Kristus. Berkati Tuhan Yesus apa yang akan kami lakukan di dalam 1 minggu ke depan. Biarlah apa yang kami lakukan ini Tuhan Yesus Kristus boleh juga menyenangkan hati-Mu. Kami mau menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja Bapa. Biarlah Yesus Kristus, biarlah Engkau Bapa selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengar dan sahuti doa kami Bapa yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kepada kami ke dalam pencobaan, tetapi jauhkanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekolah minggu kita sudah berakhir. Kita akan bertemu minggu depan. Dan ingat, kita ini adalah orang-orang yang apa? Ayo, yang apa? Nah, kita ini orang-orang yang beruntung karena kita mendapat kehormatan diundang oleh Yesus. Sampai jumpa
minggu depan. Kak Fanya? Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan kakak-kakak semuanya. Dadah. Dah. Dah adik-adik.